Di video kali ini aku bakal bahas 7 prinsip untuk anak muda yang punya mimpi setinggi langit, yang pengen achieve hal-hal besar dalam hidup mereka, yang mau mulai sesuatu dan gak pengen hidup average atau rata-rata. Prinsip-prinsip ini sendiri aku temuin dan aku pelajarin dari tahun 2019 sampai sekarang. Dan alasan kenapa aku mau bikin video kayak gini di YouTube, karena aku sering dapat pemikiran, sering dapat mindset baru. Tapi seringkali aku lupa, karena aku nggak pernah tulis, nggak pernah catat. Jadi daripada aku dapat suatu pemikiran atau mindset yang berguna terus lupa, aku mending bikin videonya terus aku taruh di YouTube. Sewaktu-waktu kalau aku butuh lagi, aku bisa nonton lagi. Dan supaya orang-orang yang nonton juga bisa dapat gunanya. Prinsip yang pertama adalah selalu percaya 100% ke dirimu sendiri. Tapi tetap humble. Gini, kalau kamu sendiri nggak percaya sama dirimu sendiri, gimana caranya kamu expect orang lain untuk bisa percaya sama kamu? Kalau dianalogiin di bisnis, misal kalian mau mulai bisnis, kalian mau cari investor untuk pendanaan awalnya, tapi kalian sendiri nggak yakin kalau bisnis ini bakal profitable. Kalian sendiri nggak yakin kalau bisnis ini bakal bisa jadi besar. Atau malah lebih parah, kalian nggak yakin bisnis ini bakal bisa jalan. Terus gimana caranya investor bisa yakin kalau bisnis ini bakal jadi bisnis yang bagus? Sama kayak kalau misalnya kalian presentasiin diri kalian. Kalau kalian aja nggak pede, gimana caranya orang lain bisa ngerasa kalau misalnya diri kalian tuh pantas? Di awal tadi aku sebut, percaya diri, tapi tetap humble. Dan dua ini harus jalan dengan balance. Kenapa? Di satu sisi, ketika kita kerja dengan orang-orang yang jauh lebih tua sama kita bakal butuh percaya diri. Kita nggak boleh ngerasa terintimidasi waktu kerja-kerja sama mereka. Oke, kita bahas humble side-nya. Tadi aku bilang kan, kalau misalnya kita anak muda, harus balance. Kita harus percaya diri, tapi kita tetap harus humble. Kenapa? Karena anak muda, kalau kita start very early, kita itu kurang yang namanya pengalaman, kita kurang yang namanya wisdom. Kita bisa pinter banget, tapi beberapa hal itu nggak bisa dipelajarin teorinya dan bisa dipelajarin cuma dari pengalaman. Dan kita sebagai anak muda belum punya wisdom yang setajam itu untuk kita bisa hadapin banyak masalah. Jadi kita harus percaya diri, tapi kita tetap humble. Beberapa tahun lalu aku sempat jadi student ambassador selama 6 bulan di suatu company edutech. Terus dapat kesempatan 1 bulan intern jadi research analyst. Tugasnya waktu itu nganalisa saham dan bikin report. Partner kerjaku waktu itu minimal umur kuliah, kalau nggak umur kerja. Dan di company itu ada 3 orang anak SMA, aku terus ada 2 orang lagi. Awal-awal aku masuk ke company itu, awal-awal aku mulai kerja sama banyak orang yang umurnya itu 5 tahun di atas aku, 9 tahun di atas aku, bahkan belasan tahun di atas aku. Aku ngerasa I'm not good enough. Aku sempat ngerasa minder karena aku ngerasa belum cukup pintar karena masih terlalu muda. Tapi aku dapat suatu wisdom, dapat suatu pengertian kayak gini. Justru kalau misalnya aku jadi yang paling muda di sana, itu salah satu privilege atau keuntungan buat aku. Karena pemakluman kalau kita salah, itu jauh lebih kita dimaklumi kalau misalnya kita salah di usia muda. Waktu itu aku kerja masih umur 16 tahun. Kalau aku salah, aku nggak ngerti sesuatu, untuk aku tanya, aku nggak perlu malu. Dan bakal dimaklumi juga, karena aku masih muda. Coba bayangin kalau misalnya aku baru mulai itu umur 22, umur 25. Dimana di situ posisinya aku sudah selesai kuliah. Terus aku udah umur-umur kerja. Kalau aku bikin kesalahan, orang-orang bakal susah untuk kasih pemakluman. Karena semuanya seumuran. Tapi kalau kita udah mulai dari usia yang sangat muda, begitu kalian umur 22, umur 25, teman-teman kalian baru mulai, kalian udah ada di beberapa level di atasnya. Prinsip yang kedua adalah punya visi yang besar dan tahu tujuan. Kalau kalian setiap hari masih santai-santai, nggak tahu tujuan hidup ini apa, dan kalian masih punya pemikiran kayak, oh sekarang sekolah, habis itu nanti kuliah, habis itu kerja, nanti menikah, punya anak, tua meninggal. Itu namanya nggak punya visi. Kalian harus tahu apa hal yang paling besar yang kalian mau achieve di hidup. Impact seperti apa yang pengen kalian bikin selama kalian ada di dunia ini. Karena aku percaya kita hidup di dunia untuk bermanfaat sama orang lain. Untuk kita bisa kasih impact ke orang lain. Dan aku percaya hidup kita itu nggak cuma untuk menikah. Hidup kita nggak cuma untuk punya anak terus tua terus meninggal. Pasti ada satu hal, satu alasan kenapa kita dilahirin di sini. Kalau kalian misal mau keluar kota, katakanlah dari Surabaya ke Jakarta, kalian tahu harus lewat mana aja. Karena kita tahu tujuan akhir kita. Sama kayak hidup. Kalau kita tahu kita mau achieve apa, kita bakal bisa bedah jadi step-stepnya. Apa yang perlu kita achieve dalam skala kecil, apa yang perlu kita pelajarin untuk bisa sampai ke tujuan besarnya. Prinsip yang ketiga, ini salah satu prinsip yang paling penting. Jangan desperate atau fokus cari pacar. Aku percaya jodoh atau pasangan itu bakal sama atau mirip-mirip dengan kita. Secara value, secara pemikiran, secara ekonomi, dan semuanya.
Seiring meningkatnya value dalam diri kita, kemungkinan potensi kita bisa dapat pasangan yang high value juga itu semakin besar. Dan kenapa aku bilang jangan fokus cari pacar dan jangan desperate cari pacar? Karena seringkali pacaran itu ganggu kita, ganggu fokus kita untuk bisa kerjain apa yang jadi visi hidup kita. Kalian mungkin tahu cerita Simpson dan Delilah. Simpson ini digambarin sebagai karakter yang kuat. Dia punya rambut panjang dan rahasia kuatnya itu ada di rambutnya. Kalau sampai rambut dari Simpson ini ya itu dipotong, Simpson bakal hilang kekuatannya. Dan Simpson nurutin itu. Sampai suatu hari datang seorang cewek namanya Delilah. Dia ngerayu Simpson supaya Simpson kasih tahu rahasia dari kekuatannya. Awalnya Simpson nggak mau. Terus habis itu Simpson bohongin dia. Terus si Delilah ini ngambek-ngambek. Akhirnya Simpson ini luluh. Dia kasih tahu rahasia dari kekuatannya dia. Harusnya kan ini dia nggak lakuin itu. Tapi dia ngelakuin gara-gara lagi jatuh cinta. Akhirnya rambutnya dipotong, hilang kekuatannya. Sama kayak kita, anak muda. Akan banyak Delilah-Delilah yang datang ke hidup kita. Bikin kita jadi nggak fokus. Bikin kita jadi kompromi ke hal-hal yang harusnya nggak kita kompromiin. Harusnya kita lagi ngerintis bisnis. Harusnya kita lagi bikin prototipe dari bisnis kita. Tapi kita nggak lakuin itu. Kita nggak jadi lakuin. Kita jadi nggak fokus sama bisnis kita. Gara-gara fokus cari pacar. Atau kita kompromi ngelakuin sesuatu demi pacar kita. Makanya jangan fokus cari pacar. Nanti pacar juga bakal datang-datang sendiri kalau misalnya value kita meningkat. Kayak yang udah aku bahas tadi. Yang keempat, pilih orang-orang yang dekat sama kamu. Kalau ada orang ngomong, temenan harus sama semuanya. Tapi orang yang kelilingin kamu, harus kamu pilih-pilih, itu benar. Itu nggak salah. Kita harus baik ke semuanya. Kita nggak boleh jahat sama orang. Tapi kita harus pilih-pilih orang yang dekat sama kita. Hidup kita bakal upgrade atau hidup kita bakal downgrade. Itu semua berdasarkan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kalau kita kelilingin diri kita sama orang-orang yang punya mentalitas korban, mentalitas nggak mau disalahin, terus dia selalu ngerasa dirinya itu korban keadaan. Keadaan yang bikin dia kayak gitu. Itu bakal ngerusak kamu. Terus orang-orang yang bikin kamu nggak pede untuk jadi diri kamu sendiri. Lingkungan yang misalnya kamu ada di situ, kamu nggak berani ceritain mimpi kamu, karena mereka bakal ketawain. Ya udah, keluar aja dari lingkungan pertemanan kayak gitu. Karena mereka juga nggak bakal jadi apa-apa anyway. Ada lagi orang-orang yang nggak suka lihat temennya berhasil. Jadi kalau misalnya ada temennya yang mulai sukses, mulai berhasil, dia kata-katain, dia berusaha narik temennya itu untuk kembali lagi ke level dia. Karena dia nggak suka, dia ngerasa kita dari level yang sama kok. Kenapa kamu lebih bagus dari aku sekarang? Yang nggak bermanfaat di hidup kamu. Orang-orang kayak gitu bisa kalian cut dari kehidupan kalian. Prinsip yang keempat, mulai investasi. Mungkin kalian udah sering dengar compounding interest. Compounding interest itu benar adanya. Semakin awal kita mulai investasi, di endingnya itu bakal semakin gede. Jadi konsep dari compounding interest ini sendiri, misal kamu punya modal, kamu punya uang, kalian investasiin ini, misal di suatu aset, katakanlah saham, modal 1 juta, dapat untung 10%, jadi 1.100.000. Keuntungan selanjutnya, kalau misalnya kalian dapat untung 10% lagi, untungnya itu digulung, bukan dari 1 juta lagi, bukan dari modal awal, tapi dari 1.100.000 hasil dari keuntungan sebelumnya. Itu kalau diputer terus, bakal jadi luar biasa besar. Tapi aku tahu, investasi itu perkalian nih. Semakin besar modal kalian, hasilnya juga bakal semakin besar. Tapi nggak masalah kalau misalnya kita anak muda memulai investasi di aset katakanlah. Itu nggak masalah kalian punya modal kecil. Yang harus dibiasain itu apa? Habit untuk sisihin uang, untuk investasi. Dan kita belajar kelola uang kita dalam bentuk aset dari kecil dulu. Sebelum nanti endingnya kita bakal handle uang yang lebih besar. Dan investasi ini nggak cuma investasi uang ya. Kita nggak cuma investasi di saham, kripto, reksadana, dan yang lainnya. Tapi kita juga harus investasi di diri kita sendiri. Apa itu investasi di diri kita sendiri? Sesimpel kita belajar, kita beli buku, kita ikut kelas, ikut seminar, untuk isi kepala kita dengan ilmu yang bisa bantu kita untuk cari uang lebih banyak lagi. Itu yang namanya investasi di diri kita sendiri. Prinsip yang keenam adalah nobody care. Maksudnya nobody care ini apa? Anak muda itu sangat rentan dengan yang namanya omongan orang. Kita itu seringkali gak jadi mulai sesuatu. Bahkan kita ngubah rencana kita gara-gara kita diomongin orang. Padahal ya, kalau misalnya kita pikir secara gambar besar, kalau kita tarik sudut pandang kita dari jarak yang lebih jauh, orang-orang yang ngomongin kita itu bakal lupa dengan apa yang mereka omongin gak sampai 5 menit setelah mereka ngomong. Dan gara-gara omongan mereka yang kadang gak sampai 10 detik, itu bikin kamu kepikiran, bikin kamu gak mood, bikin kamu uring-uringan seharian. Itu gak make sense. Kalian pikirin omongan orang, yang orang itu sendiri aja gak ingat mereka pernah ngomong kayak gitu. Jadi kalau kalian pengen mulai sesuatu, kalian pengen mulai bisnis, kalian pengen mulai untuk bikin konten, mulai bangun portofolio kalian, jangan takut untuk diomongin orang. Mungkin mereka bakal ngomongin kalian, tapi mereka nggak bakal ingat itu selamanya. Karena mereka juga punya kesibukan masing-masing. Dan fokusnya mereka, itu sama diri mereka masing-masing. Semua orang punya kesibukan yang masing-masing. Jadi kalian kalau misalnya benar-benar peduli sama diri kalian, belajar untuk mulai cuek dengan omongan orang.
Waktu aku awal-awal bikin konten, itu video gaming. Waktu aku kelas 5 SD. Banyak teman-teman dari aku waktu itu ngomongin aku. Bahkan mereka sampai dislike rame-rame videonya. Di play di depan aku, supaya aku ngerasa cringe-cringe sendiri. Tapi nggak sampai 10 menit setelah itu, mereka udah fokus kerjain tugasnya mereka. Mereka fokus sama diri mereka sendiri. Dan waktu awal-awal COVID, awal-awal pandemi, aku sempat jualan preset. Preset Instagram, yang kalian tahu kalau misalnya selebgram itu post foto di Instagram waktu 2019. Mereka itu pakai pakai semacam filter supaya vibes dari foto itu bisa berubah. Itu namanya preset. Biasanya ngeditnya pakai aplikasi Adobe Lightroom. Aku sempat jualan itu. Aku sempat diomongin sama mereka. Dan aku sempat gak mood. Terus setelah aku pikir-pikir lagi, rugi aku dengerin mereka. Toh mereka nggak inget sekarang apa yang pernah mereka omongin. Jadi belajar untuk cuek sama omongan orang. Prinsip yang terakhir itu fokus. Selain fokus ke tujuan, kita harus fokus sama satu hal, yaitu adalah fokus dengan apa yang bisa kita kontrol. Kita nggak bisa pilih kita dilahirin dari keluarga mana. Kita dilahirin dari keluarga kaya, miskin, kita nggak bisa pilih. Tapi kita bisa pilih respon kita terhadap itu. Apakah kita mau nyalain keadaan, atau kita mau coba berubah. Sama, kayak poin sebelumnya. Kalau kita diomongin orang, fokus dengan apa yang bisa kita kontrol. Kita mau nangis-nangis seharian, atau kita mau fokus sama diri kita sendiri untuk jadi lebih baik setiap harinya. Karena banyak orang itu berusaha ngubah hal-hal yang nggak bisa mereka ubah. Kalau kita dalam suatu kondisi yang nggak ngeenain kita punya pilihan. Kita mau jadi lebih baik, atau kita mau pahit di hidup ini. Kita bisa loh nyala-nyalain keadaan, tapi kita juga bisa loh fokus sama diri kita sendiri. Kita mulai untuk bangun portofolio, kita mulai untuk bangun bisnis. Dan kalau kita fokus di hal yang salah, kita fokus di hal yang nggak bisa kita kontrol, nggak akan ada yang berubah. Dan hidup kalian bakal di sana-sana aja. Jadi selalu fokus dengan apa yang bisa kita kontrol.